Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irza Taufik Nurrahman dengan NIM B1061191064. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai profil dan keuangan Maybank Syariah sebagai tugas dari mata kuliah Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu sejarah Maybank Syariah. PT Bank Maybank Syariah Indonesia atau biasa dikenal dengan Maybank Syariah bermula dengan didirikannya PT Maybank Nusa Internasional pada tanggal 16 September 1994 sebagai bank joint venture antara Malayan Banking atau Maybank Berhad dengan Bank Nusa Nasional. Lalu pada tanggal 14 November tahun 2000, PT Maybank Nusa Internasional berganti nama menjadi PT Bank Maybank Indocorp dengan kepemilikan saham Bank Nusa Nasional, yang kemudian diambil alih oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset atau Persero. PT Bank Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional, termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. Pada tanggal 23 September tahun 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi Bank Syariah Komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah Indonesia atau yang dikenal dengan Maybank Syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12 tanggal 23 September tahun 2010 tentang pemberian izin perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu profil Maybank Syariah. Sejak memulai kegiatan usaha sebagai bank syariah pada bulan Oktober tahun 2010, Maybank Syariah telah mengembangkan berbagai layanan dan solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka dan terpilih di khazanah keuangan syariah di Indonesia maupun di regional. Fokus dan strategi bisnis Maybank Syariah meliputi corporate banking serta jasa konsultasi keuangan. Dalam pembiayaan, Maybank Syariah memprioritaskan pembiayaan bilateral, sindikasi, dan grup deal untuk perusahaan lokal dan multinasional, khususnya dari Indonesia dan Malaysia. Di sektor treasury, Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan pasar uang dan perdagangan valuting, mulai dari layanan transaksi di front office hingga penyelesaian transaksi dan layanan pendukung lainnya. Yang ketiga yaitu produk dan jasa dari Maybank Syariah. Ada berupa produk simpanan dan ada juga berupa produk pembiayaan. Adapun produk simpanan antara lain tabungan, giro, deposito, rekening tabungan ibadah haji, dan lain-lain. Adapun produk pembiayaan, ada konsumer tunai yaitu pembiayaan kepemilikan properti, ada non-konsumer tunai yaitu berupa pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, penjaminan syariah, dan lain-lain. Ada non-tunai yaitu berupa LC, letter of credit, dan penjaminan syariah. Ada juga berupa produk Maybank Syariah lainnya seperti forex currency hedging, reksadana syariah, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu yang keempat, kepemilikan Maybank Syariah, yang mana 99% itu dimiliki oleh Malayan Banking Berhad dan 1% dimiliki oleh PT Prosperindo. Selanjutnya yaitu profil singkat mengenai Maybank Syariah. Nama PT Bank Maybank Syariah Indonesia, nama komersil Bank Maybank Syariah, bidang usaha perbankan syariah, tanggal berdiri tanggal 16 September 1994, kontak Sona Topaz Tower, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, nomor telepon 022125064446, emailnya masih belum ada, kategorinya termasuk private keuangan non-listed atau PKNL. Yang kelima yaitu laporan keuangan Maybank Syariah.
dapat dilihat bahwa itu merupakan laporan keuangan Maybank Syariah dengan beberapa rasio kinerja dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Dari data yang telah disajikan tadi dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan secara fundamental Maybank Syariah dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami fluktuatif. Contohnya di bagian kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM atau nilai rasio capital adequacy ratio atau CAR. Itu mengalami yang namanya fluktuatif. Atau juga di bagian financing deposit ratio atau FDR atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Itu juga mengalami fluktuatif. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai profil dan laporan keuangan Maybank Syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.